warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan materi tentang peramalan atau forecasting. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Riarita. Saya Kapten Fitriani Darmawan. Saya Muhammad Azrul Badia. Saya Nanda Anggi Bagus Kristianto. Yang pertama, definisi peramalan. Peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Peramalan akan melibatkan mengambil data historis dan memproyeksikan mereka ke masa yang akan datang dengan model matematika. Tujuan peramalan adalah untuk menunjukkan bahwa terdapat banyak cara bagi para manajer untuk meramalkan. Ramalan juga menyediakan sudut pandang atas penjualan dalam bisnis dan mengembangkan bagaimana mempersiapkan, monitor, dan mempertimbangkan mengenai keakuratan dari peramalan. Peramalan biasanya diklarifikasikan dengan horizon waktu dan dibagi menjadi 3. Yang pertama, peramalan jangka pendek. Peramalan ini memiliki rentang waktu sampai dengan 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Peramalan ini umumnya rentang waktunya dari 3 bulan hingga 3 tahun. Yang ketiga, peramalan jangka panjang, umumnya 3 tahun atau lebih dalam rentang waktunya. Peramalan jangka menengah dan panjang ditentukan dari peramalan jangka pendek dengan 3 fitur. Yang pertama, peramalan jangka menengah dan panjang yang berhubungan dengan permasalahan yang lebih komprehensif. Peramalan jangka menengah dan panjang melibatkan pertimbangan faktor-faktor yang lebih luas dan kompleks. Ini bisa mencangkup tren industri, perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global, dan faktor-faktor sosial lainnya. Hasil peramalan jangka menengah dan panjang digunakan untuk membuat keputusan strategis yang berdampak jangka panjang bagi perusahaan, seperti pengembangan produk baru, perluasan pasar, atau investasi pasar. Proses peramalannya melibatkan analisis yang lebih mendalam terhadap data historis, tren terkini, dan proyeksi masa depan. Yang kedua, peramalan dalam jangka pendek biasanya menjalankan metodologi yang berbeda dari peramalan jangka panjang. Peramalan jangka pendek seringkali menggunakan metode yang lebih sederhana untuk memprediksi permintaan dalam waktu dekat. Peramalan jangka pendek lebih bergantung pada data historis yang baru-baru ini untuk mengidentifikasi pola dan tren yang sedang berlangsung. Tujuan utama peramalan jangka pendek adalah untuk mengoptimalkan operasi sehari-hari, seperti penjadwalan produksi, pengolahan persediaan, dan perencanaan tenaga kerja. Yang ketiga, peramalan jangka pendek cenderung lebih akurat daripada peramalan dalam jangka yang lebih panjang. Semakin jauh ke depan kita mencoba memprediksi, semakin banyak variabel yang tak terduga. Untuk peramalan jangka pendek, data historis yang relevan biasanya lebih mudah untuk diperoleh dan lebih akurat. Peramalan jangka pendek lebih fokus pada detail-detail operasional sehingga lebih mudah untuk mengontrol variabel-variabel yang mempengaruhi akurasi peramalan. Selanjutnya yaitu tipe peramalan. Tipe peramalan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi merupakan upaya untuk memprediksi kondisi ekonomi di masa depan. Ini mencakup perkiraan terhadap inflasi, jumlah uang yang beredar, aktivitas pembangunan, dan indikator ekonomi lainnya. Yang kedua yaitu peramalan teknologi. Peramalan teknologi berfokus pada perkiraan perkembangan teknologi di masa depan. Ini melibatkan prediksi mengenai munculnya teknologi baru, tingkat adopsi teknologi, dan dampak terhadap industri dan masyarakat. Yang ketiga yaitu peramalan permintaan. Peramalan ini bertujuan untuk memprediksi jumlah produk atau jasa yang akan diminta oleh konsumen di masa depan. Peramalan ini sangat penting bagi perusahaan untuk merencanakan produksi dan pemasaran. Selanjutnya, strategi terhadap peramalan. Strategi terhadap peramalan ada 3. Yang pertama, manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan mengacu pada pengelolaan seluruh proses mulai dari perolahan bahan baku hingga pengiriman produk akhir ke konsumen. Dalam konteks peramalan, manajemen rantai pasokan berperan penting dalam memastikan bahwa pasokan bahan baku dan produksi bahan sesuai dengan permintaan yang diprediksi. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset paling berharga bagi suatu perusahaan. Dalam konteks peramalan, sumber daya manusia berperan dalam melaksanakan kegiatan peramalan dan mengambil tindakan berdasarkan hasil peramalan. Yang ketiga yaitu kapasitas. Kapasitas mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa.
Kapasitas berperan dalam menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan yang diprediksi. Selanjutnya yaitu 7 langkah dalam sistem peramalan. Yang pertama yaitu menentukan penggunaan dari peramalan. Menentukan tujuan utama dari peramalan ini, apakah untuk memprediksi penjualan produk baru, merencanakan produksi, atau untuk tujuan lainnya. Dengan tujuan yang jelas, kita bisa memilih metode peramalan yang tepat. Yang kedua, yaitu memilih barang yang akan diramalkan. Menentukan secara spesifik produk atau jasa apa yang akan kita ramalkan. Semakin spesifik, semakin akurat hasil peramalannya. Yang kedua, yaitu menentukan horizon waktu dari peramalan. Menentukan jangka waktu untuk peramalan. Apakah kita ingin meramalkan untuk minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun depan. Jangka waktu yang berbeda membutuhkan metode peramalan yang berbeda juga. Yang keempat, yaitu memilih model peramalan, memilih metode atau teknik peramalan yang sesuai dengan data yang kita miliki atau tujuan peramalan. Ada banyak metode peramalan seperti metode kuantitatif dan kualitatif. Yang kelima, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan. Mengumpulkan data historis yang relevan untuk melakukan peramalan. Data ini bisa berupa data penjualan, data produksi, data cuaca, dan lain-lain. Yang keenam, membuat peramalan. Menerapkan model peramalan yang telah dipilih pada data yang telah dikumpulkan. Hasilnya akan berupa prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Yang ketujuh, validasi dan mengimplementasikan hasilnya. Membandingkan hasil peramalan dengan data aktual untuk melihat seberapa akurat peramalan tersebut. Jika akurat, hasil peramalan bisa digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Selanjutnya ada pendekatan peramalan. Terdapat 2 pendekatan umum untuk peramalan, yaitu hanya terdapat 2 cara untuk mengatasi seluruh permudahan keputusan. Salah satunya adalah analisis kuantitatif, yang satunya lagi adalah pendekatan kualitatif. Namun dalam bagian ini hanya ada satu pendekatan yang akan diperinci secara detail, yaitu pendekatan kualitatif. Peramalan kuantitatif atau quantitative forecast menggunakan bermacam model matematika yang bergantung pada data historis dan atau variabel asosiatif untuk meramalkan permintaan. Subjektif atau peramalan kualitatif menggabungkan faktor-faktor, misalnya intuisi dari si pengambil keputusan, emosi, peramalan pribadi, dan sistem nilai dalam mencapai peramalan. Selanjutnya ada ikhtisar metode kualitatif. Dalam bagian ini kami mempertimbangkan 4 teknik peramalan kualitatif yang berbeda. Yang pertama, opini dari Dewan Eksekutif. Berdasarkan pada metode ini, opini dari sekelompok dari para ahli yang mumpuni atau manajer sering kali dikombinasikan dengan model statistik dikumpulkan untuk memperoleh kumpulan permintaan. Dan yang kedua, metode Delphi. Terdapat 3 jenis partisipan yang berbeda dalam metode Delphi, yaitu si pengambil keputusan, staf personalita, dan para responden. Pengambilan keputusan biasanya terdiri atas satu grup berisi 5 hingga 10 orang ahli yang akan membuat peramalan aktual. Staf membantu mengambil keputusan dengan mempersiapkan, mendistribusikan, mengumpulkan, dan membuat ringkasan dari serangkaian kuesioner hasil survei. Yang ketiga, gabungan karyawan pada bagian penjualan atau sales force composite. Dalam pendekatan ini, masing-masing karyawan bagian penjualan mengestimasi penjualan yang ada di dalam kawasan mereka. Peramalan ini kemudian ditinjau ulang untuk memastikan bahwa mereka adalah realistis. Materi selanjutnya yaitu peramalan runtun waktu. Runtun waktu didasarkan pada urutan poin data yang ditempatkan secara merata, mingguan, kuartalan, dan lainnya. Contohnya meliputi penjualan mingguan naik Air Jordan, laporan pendapatan kuartalan dari saham Microsoft, pengiriman harian dari Bill Gates, dan indeks harga konsumen tahunan. Peramalan runtun waktu mengimplikasikan bahwa nilai masa mendatang memprediksikan hanya dari nilai masa yang lalu dan variabel lainnya. Tidak peduli seberapa bernilainya, secara potensial akan diabaikan. Materi selanjutnya yaitu penguraian dari runtun waktu. Menganalisis runtun waktu berarti menguraikan data bertahun-tahun yang lalu ke dalam komponen dan memproyeksikannya mereka ke depan. Runtun waktu memiliki 4 komponen, yaitu pertama, kecenderungan adalah pergerakan data secara bertahap ke atas atau ke bawah selama bertahun-tahun. Perubahan dalam pendapatan, distribusi umur, atau pandangan budaya yang mempertanggungjawabkan pergerakan
dalam kecenderungan. Dan yang kedua adalah musiman, yaitu pola data yang mengulang dengan sendirinya setelah satu periode hari, minggu, bulan, atau kuartalan. Yang keempat adalah varian. Secara acak adalah blip di dalam data yang disebabkan oleh adanya peluang dan situasi yang tidak seperti biasanya. Mereka mengikuti pola yang tidak dapat dilihat sehingga mereka tidak dapat diprediksikan. Materi selanjutnya yaitu pendekatan awam. Pendekatan awam atau naive approach ini adalah model peramalan yang paling efektif dalam biaya dan tujuan yang efisien. Sedikitnya, dia menyediakan poin permulaan untuk di mana merupakan model yang lebih canggih yang kemudian dapat dibandingkan. Peramalan pergerakan rata-rata menggunakan jumlah nilai data aktual historis untuk menghasilkan peramalan. Pergerakan rata-rata bermanfaat jika kita dapat mengasumsikan bahwa permintaan pasar akan tetap kokoh secara wajar selama bertahun-tahun. Pergerakan rata-rata 4 bulanan ditemukan dengan menjumlahkan permintaan 4 bulan yang lalu dan membaginya dengan 4. Dengan tiap-tiap yang terlewati, data bulan paling baru akan ditambahkan dengan jumlah data 3 bulan sebelumnya. Dan bulan yang paling awal diturunkan. Praktik ini cenderung untuk melancarkan penyimpangan dalam serangkaian data. Ketika kecenderungan atau pola yang dapat dideteksi terjadi, bobot dapat digunakan untuk menempatkan lebih penekanan pada nilai saat ini. Praktik ini membuat teknik peramalan menjadi lebih responsif pada perubahan karena periode yang lebih baru akan banyak tertimbang. Pergerakan rata-rata bobot dapat dicerminkan secara sistematis sebagai berikut ini, yaitu rumusnya ini bisa dilihat. Materi selanjutnya adalah penghasilan eksponensial. Di sini ada dua penghalusan. Yang pertama ada penghalusan eksponensial sendiri dan penghalusan konstan. Yang pertama ada penghalusan eksponensial atau disebut juga dengan exponential smoothing, yang merupakan metode peramalan pergerakan rata-rata bobot lainnya. Hal ini melibatkan sangat sedikit catatan yang mempertahankan data masa rata-rata bobot lainnya. Yang kedua penghalusan konstan atau something constant, smoothing constant. Pada penghalusan ini dipilih oleh peramal yang lebih tinggi daripada setran dengan 0 dan kurang dari setran sama dengan 1. Dan pada penghalusan konstan ini mempunyai persamaan secara matematis. Dan selanjutnya memilih penghalusan konstan dengan mengambil nilai untuk penghalusan konstan sendiri bertujuan untuk memperoleh peramalan yang sangat akurat. Selanjutnya mengukur kesalahan peramalan. Di sini untuk mengukur kesalahan peramalan itu ada 3 cara penting. Yang pertama ada defisi rata-rata yang absolut. Yang kedua kesalahan rata-rata yang dikuadratkan. Dan yang ketiga persentase kesalahan rata-rata yang absolut. Yang pertama defisi rata-rata yang absolut, yaitu sebuah ukuran presentasi atas keseluruhan dalam kesalahan peramalan untuk model. Dalam rata-rata defisi rata-rata absolut ini memiliki nilai yang dihitung dengan mengambil jumlah nilai yang absolut kesalahan peramalan individual atau peramalan individual itu secara defisi dan membaginya dengan jumlah periode data. Yang kedua kesalahan rata-rata yang dikuadratkan, yaitu cara untuk mengukur keseluruhan dalam kesalahan peramalan atau yang disebut dengan MSE. MSE itu sendiri adalah rata-rata perbedaan yang dikuadratkan di antara nilai-nilai yang diramalkan dengan yang diamati. Yang ketiga ada persentase kesalahan rata-rata yang absolut, yaitu permasalahan MAT maupun MSE. Dalam peramalan ini, persentase ini nilainya itu bergantung pada besarnya yang diramalkan. Cara mengatasi permasalahan ini dapat menggunakan kesalahan persentase rata-rata yang absolut dibanding dengan rata-rata yang dihitung dari rata-rata yang absolut. Nilai yang diramalkan dengan aktualnya dicerminkan sebagai persentase nilai aktual. Penghalusan eksponensial dengan
penyesuaian kecenderungan, yaitu penghalusan eksponensial sendiri merupakan pendekatan permodalan yang terkenal dalam suatu bisnis. Yang pertama itu penghalusan eksponensial itu diasumsikan bahwa permintaan untuk suatu produk atau jasa yang telah meningkat dengan 100 unit per bulan dan telah meramalkan dalam modal penghalusan eksponensial tersebut. Penghalusan eksponensial tersebut juga merupakan penghalusan eksponensial yang sangat sederhana yang seringkali disebut dengan penghalusan pertama atau first order smoothing. Penghalusan eksponensial yang lebih canggih lagi lainnya juga itu dipergunakan meliputi yang disesuaikan dengan musiman dan penghalusan 3 kali atau yang disebut dengan triple smoothing. Proyeksi kecenderungan. Teknik ini menyesuaikan garis kecenderungan dengan rangkaian poin data historis dan kemudian memproyeksikan kemiringan garis ke dalam peramalan masa mendatang atau dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Sebagai contoh adalah eksponensial dan kuadrat. Selanjutnya, pendekatan ini juga menghasilkan garis lurus yang meminimalkan jumlah kuadrat dari perbedaan vertikal atau deviasi dari garis masing-masing observasi aktual. Variasi musiman dalam data. Variasi musiman dalam data itu merupakan pergerakan secara teratur dalam rangkaian data atau data series yang terkait dengan kejadian yang berulang, misalnya cuaca atau hari libur. Musiman dapat diterapkan pada pola berdasarkan pada jam, harian, mingguan, bulanan, atau pola yang berulang lainnya. Langkah-langkah perusahaan yang dimiliki musiman. Yang pertama, menemukan rata-rata permintaan historis tiap-tiap musim. Jadi dengan meramalkan permintaan untuk bulanan tersebut dalam masing-masing tahun dan membaginya dengan jumlah tahun dari data yang tersedia. Kemudian menghitung rata-rata peminatan selama sepanjang bulan dengan membagi total rata-rata permintaan tahunan dengan jumlah musim. Menghitung indeks musiman untuk tiap musim dengan membagi rata-rata permintaan historis bulanan tersebut. Yang kemudian estimasi total permintaan tahunan untuk tahun berikutnya. Selanjutnya, membagi estimasi total permintaan tahunan ini dengan jumlah minimal, kemudian dilakukan dengan indeks maksimum untuk tiap-tiap bulan. Ini adalah variasi musiman dalam data. Variasi musiman dalam data ini merupakan pergerakan secara teratur dalam rangkaian data atau bisa disebut dengan data series, yang dimana itu terkait dengan kejadian yang berulang, misalnya seperti cuaca atau hari libur. Musiman juga dapat diterapkan berdasarkan pada jam, harian, mingguan, bulanan, atau pola yang berulang lainnya. Pada variasi musim dalam data terdapat langkah-langkah perusahaan yang memiliki musim. Yang pertama, yaitu langkah-langkahnya adalah menemukan rata-rata permintaan historis tiap-tiap musim, yaitu dengan menjumlahkan permintaan untuk bulan tersebut dalam masing-masing tahun dan membaginya dengan jumlah tahun dari data yang tersedia. Yang kedua, menghitung rata-rata permintaan selama sepanjang bulan dengan membagi total rata-rata permintaan tahunan dengan jumlah musim. Yang ketiga, menghitung indeks musiman untuk musim dengan membagi rata-rata permintaan historis bulanan tersebut. Yang selanjutnya adalah estimasi total permintaan tahunan untuk tahun berikutnya. Yang terakhir, membagi estimasi total permintaan tahunan ini dengan jumlah yang sangat minimum, sehingga kemudian akan dikalikan dengan indeks musiman untuk tiap-tiap bulan. Yang selanjutnya adalah metode peramalan asosiatif. Metode asosiatif tidak seperti peramalan tuntun waktu. Model peramalan asosiatif biasanya mempertimbangkan beberapa variabel, yaitu yang terkait dengan kualitas yang akan diprediksikan. Pendekatan ini lebih kuat daripada metode runtun waktu yang hanya menggunakan nilai historis untuk peramalan variabel. Metode peramalan ini
Peramalan asosiatif sangat berguna untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang ada. Dengan memahami hubungan antara berbagai faktor, kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Analisis regresi untuk peramalan. Analisis regresi adalah alat statistik yang kuat untuk menentukan hubungan antara variabel. Di dalam konteks peramalan, regresi membantu kita memprediksi nilai suatu variabel, yaitu variabel dependen. Berdasarkan nilai variabel yang lain yang kita anggap mempengaruhi variabel dependen, ada pun cara kerjanya sebagai berikut, yaitu yang pertama pengumpulan data, pemilihan model, lalu estimasi parameter, lalu pembentukan persamaan regresi, dan yang terakhir peramalan. Lalu selanjutnya ada cara penerapannya juga, yaitu yang pertama ada bisnis memprediksi penjualan produk baru berdasarkan tren pasar, harga pesaing, dan faktor lainnya. Yang kedua ada ekonomi, memprediksi pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran. Yang selanjutnya adalah ilmu sosial, memprediksi tingkat kejahatan berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan penduduk, tingkat kemiskinan, dan kualitas pendidikan. Dalam analisis regresi juga terdapat kelebihan untuk kelemahan. Untuk kelebihan yaitu akurasi, objektivitas, fleksibilitas. Untuk kelemahannya adalah pada asumsi, linearitas, dan data berkualitas. Oke, dan selanjutnya adalah standar kesalahan dari estimasi. Standar kesalahan estimasi atau standard error of the estimate adalah sebuah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai aktual dari sebuah variabel terhadap nilai-nilai yang diprediksi oleh suatu model regresi. Sederhananya, ini adalah ukuran rata-rata kesalahan yang kita buat ketika menggunakan model regresi untuk melakukan prediksi. Lalu mengapa standar kesalahan estimasi penting? Akurasi, yaitu yang pertama ada akurasi model. Semakin kecil nilai standar kesalahan estimasi, semakin akurat model regresi dalam memprediksi nilai-nilai yang sebenarnya. Ini berarti model kita semakin baik dalam menangkap hubungan antara variabel independen dengan dependen. Yang selanjutnya kepercayaan terhadap prediksi. Standar kesalahan estimasi membantu kita dalam mengukur tingkat kepercayaan terhadap prediksi yang dihasilkan oleh model. Semakin kecil standar kesalahan, semakin kita dapat dipercaya pada prediksi tersebut. Ya, selanjutnya koefisien korelasi untuk garis regresi. Koefisien korelasi adalah sebuah angka yang menunjukkan seberapa kuat hubungan linier antara dua variabel dalam konteks garis regresi. Koefisien korelasi ini menunjukkan seberapa baik garis regresi yang kita dapat jelaskan hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Adapun penting untuk diingat, yang pertama koefisien korelasi hanya mengukur hubungan linier jika hubungan antara dua variabel bersifat non-linier, maka koefisien korelasi tidak akan memberikan gambaran yang akurat. Yang selanjutnya, koefisien korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat meskipun ada korelasi yang kuat antara dua variabel tertentu. Belum tentu satu variabel menyebabkan perubahan dalam variabel lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah analisis regresi multiple. Analisis regresi multiple adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dependen, variabel terikat dengan dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Dengan kata lain, regresi merupakan pencobaan mencari tahu bagaimana perubahan pada suatu beberapa variabel independen secara bersama-sama dan mempengaruhi perubahan pada suatu variabel dependen. Adapun tujuan analisis regresi multiple adalah yang pertama mempelajari pengaruh, yang kedua membuat prediksi, yang ketiga membangun model. Oke, yang selanjutnya adalah pengawasan dan pengendalian peramalan.
Pengawasan dan pengendalian peramalan adalah proses memantau dan mengevaluasi sesaat akurat perkiraan atau prediksi kita tentang suatu kejadian di masa depan. Ini penting karena peramalan sering digunakan sebagai pengambilan keputusan baik dalam bisnis, ekonomi, bidang lainnya. Mengapa penting? Yang pertama, memastikan akurasi, yaitu membandingkan hasil peramalan dalam data aktual untuk melihat seberapa tepat prediksi kita. Lalu selanjutnya meningkatkan kualitas keputusan. Dengan peramalan yang akurat, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Terus yang selanjutnya adalah mengidentifikasi kesalahan. Ini membantu untuk menentukan di mana kesalahan dalam model peramalan kita. Terus yang selanjutnya memperbaiki model. Jadi hasil pengawasan bisa digunakan untuk memperbaiki model peramalan agar lebih akurat di masa depan. Selanjutnya adalah penghalusan adaptif. Peramalan adaptif mengacu pada komputer yang memonitor sinyal, penelusuran, dan penyesuaian sendiri jika sinyal melalui limit yang telah ditetapkan. Jadi intinya adalah penghalusan adaptif adalah alat yang sangat kuat dalam simulasi numerik dengan memungkinkan kita untuk memfokuskan komputasi pada area yang penting. AMR membantu kita mendapatkan hasil simulasi yang lebih akurat dan efisien. Selanjutnya adalah peramalan fokus. Peramalan fokus adalah suatu pendekatan peramalan yang berfokus pada penggunaan data historis yang sangat sederhana. Untuk membuat prediksi, metode ini mengasumsikan bahwa pola permintaan di masa lalu akan berulang di masa depan. Peramalan fokus berdasarkan pada dua prinsip, yaitu satu, model peramalan yang canggih yang tidak selalu lebih baik daripada yang sederhana. Maksudnya di sini adalah pilihan antara model sederhana yang canggih tergantung pada konteks masalah yang spesifik. Tidak ada model yang selalu terbaik dalam semua situasi. Yang penting untuk mempertimbangkan trade-off antara akurasi, interpretasi, biaya komputer, dan ketersediaan data saat memilih model. Dan yang kedua adalah tidak dapat teknik tunggal yang akan digunakan untuk seluruh produk atau jasa. Pilihan teknik peramalan yang tepat sangat bergantung pada karakteristik unik pada produk atau jasa yang akan diprediksi. Oleh karena itu, tidak ada satu teknik peramalan yang dapat diterapkan secara universal. Penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap data dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sebelum memilih teknik peramalan yang paling sesuai. Selanjutnya adalah peramalan sektor jasa. Sebelumnya apa sih itu peramalan sektor jasa? Peramalan dalam sektor jasa adalah upaya untuk memprediksi suatu permintaan atau kebutuhan terhadap suatu layanan di masa depan. Berbeda dengan produk fisik, jasa bersifat intangible yang seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih sulit diukur seperti tren, preferensi konsumen, dan kondisi ekonomi. Jadi jelasnya peramalan dalam sektor jasa merupakan alat yang sangat penting untuk membantu bisnis membuat keputusan yang lebih baik, meskipun terdapat beberapa tantangan dengan memilih metode yang tepat dan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Peramalan dapat memberikan hasil yang cukup akurat. Dan contohnya seperti yang ada di depan, yaitu toko retail dan restoran cepat saji. Demikian pemaparan materi pembelajaran dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi pembelajaran dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.